Halo cuy, kali ini gue akan melanjutkan series dari After. Setelah sebelumnya kita nonton seri pertama, sekarang kita akan nonton kelanjutannya yang berjudul After We Collided. Secara garis besar, ceritanya tuh masih nyambung banget dan berkaitan dengan film sebelumnya. Jadi, gue sangat menyarankan kalian buat nonton dulu film pertamanya cuy. Linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi langsung aja kalian klik like, komen, dan subscribe. Kalau udah, langsung aja yuk kita mulai filmnya dan intro. Setelah kejadian di mana Tessa mengetahui Hardin membohonginya, Tessa dan Hardin pun tidak lagi berbicara satu sama lain lebih dari sebulan. Hardin pun terlihat makin terpuruk setelah kepergian Tessa. Sedangkan Tessa kini telah memulai hidup barunya. Tessa kini resmi menjadi karyawan magang di sebuah perusahaan. Tampak Tessa mengawali hari pertamanya bekerja dengan tergesa-gesa. Ia pun bertemu dengan Trevor yang merupakan rekan kerjanya nanti. Lalu ada Kimberly, asistennya Mr. Vance, yang itu bosnya. Tessa pun tampak sangat menikmati kesibukan di hari ini. Keesokan harinya, Tessa terlalu asik bekerja hingga ketiduran di kantor. Pas dia bangun, dia langsung diajak sama Mr. Vance untuk pergi menemui investor perusahaannya. Walaupun dia belum mandi dan bersih-bersih, Tessa pun cuma bisa mengiyakan aja. Setelah sampai di hotel, Kimberly pun membantu Tessa untuk bersiap-siap. Mereka akan mengunjungi klien di sebuah klub malam. Ternyata, Kimberly selain menjadi asistennya juga menjalin hubungan asrama dengan bosnya. Pas lagi asik bercerita, Kimberly baru keingetan kalau dia lupa beliin Tessa celana dalam. Tapi Tessa yang ngerasa pede bilang nggak apa-apa tuh. Semeriwing dah. Malam harinya Tessa dan Trevor pun dipaksa sama Mr. Jiang buat minum-minum. Berhubung Mr. Jiang ini adalah investor perusahaannya, jadi mau nggak mau Tessa dan sama Trevor pun ngikut aja. Di sisi lain, Hardin mencoba kembali bertemu sama teman-temannya. Dan langsung aja si Molly buat minta maaf sekaligus menggoda si Hardin. Tapi kekesalan Hardin sama Molly masih belum hilang. Karena gara-gara Molly, dia kehilangan Tessa ya kan. Ngerasa bete, Hardin pun langsung pergi dari situ. Sementara Tessa yang udah mabuk berat nih, akhirnya malah nari-nari. Tessa pun dideketin sama seorang cowok, mungkin mau dibungkus kayak gitu ya. Tapi Tessa malah berhalusinasi kalau cowok itu adalah Hardin. Dan mau aja gitu disosor sama dia. Tapi dia pun sadar kalau itu bukan Hardin, dia pun langsung pergi. Kelihatan banget kalau Tessa ini belum move on dari Hardin. Lalu dia nelpon Hardin dan meracau tidak jelas. Tiba-tiba Trevor pun datang ngajak Tessa buat kembali ke kamar mereka. Pas di kamar, Tessa nggak sengaja numpahin minuman ke kemeja dan celananya Trevor. Jadi Tessa langsung ngerendam tuh semua bajunya, yang ngebuat Trevor cuma make kancut doang cuy. Hardin yang khawatir banget pun langsung nyamperin Tessa ke hotel. Kok bisa ya si Hardin ini tahu di mana Tessa berada? Hardin pun gedor-gedor kamar Tessa sampai akhirnya Tessa ngebukain pintu. Hardin pun kaget banget waktu ngeliat si Trevor cuma pakai kancut doang ya kan. Trevor pun langsung kabur keluar ninggalin Tessa sama Hardin yang lagi bertengkar. Tapi pertengkaran mereka pun berakhir setelah Tessa menggoda Hardin habis-habisan. Dan akhirnya Hardin pun melanjutkan pertengkarannya dengan bercocok tanam. Either you fuck me or you leave. Apa-apa airnya di apa-apa. Ada ikannya kecil-kecil pada mata. Disemprot-semprot airnya, disemprot-semprot. Kena mukaku aku jadi mandi lagi. Keesokan paginya Tessa terbangun karena telepon dari Kimberly yang mengharuskan dia buat turun ke bawah dalam 5 menit cuy. Hardin juga ikut kebangun karena Tessa yang berisik. Tessa pun gak sengaja keceplosan kalau dia menyosor pria tadi malam. Hardin pun kesel dan bilang kalau dia juga abis olahraga sama Molly. Berantem lagi kan mereka berdua.
Hardin yang udah putus asa banget akhirnya nyamperin London buat minta saran gimana cara supaya Tessa mau balikan nih sama dia. Tapi dia sama sekali tidak menemukan solusi dari si London. Setelah curhat, Hardin pun bilang kalau dia mau pergi keluar kota dan tidak akan balik selama setahun. Nah loh. London pun langsung memberitahu Tessa kalau sebenarnya Hardin cuma bercanda doang kalau dia abis olahraga sama si Molly. Yang sebenarnya juga Tessa mah masih sayang gitu sama si Hardin. Cuman dia gengsi banget buat mengakui ini semua. Aduh. Di sisi lain, Trevor pun memberikan Tessa perhatian dengan memberi ia sebuah mobil bekas untuk digunakan sehari-hari. Trevor pun langsung mendapat sebuah kecupan manis. Mantap. Tapi ya tetep Tessa mah selalu inget kenangan manis bersama Hardin. Eleh. Dan lebih parahnya, Tessa bertemu dengan ibunya Hardin cuy. Mereka pun berpura-pura kalau hubungan mereka masih baik-baik aja. Ibunya Hardin pun menceritakan masa kecil Hardin kepada Tessa. Sampailah malam tiba. Ibunya Hardin pun sudah terlelap dalam tidurnya. Kesempatan inilah yang digunakan Hardin untuk memadu kasih bersama Tessa. Walau awalnya malu-malu, tapi Tessa dan Hardin sama-sama tidak bisa menutupi kalau mereka nih masih saling mencintai satu sama lain. Mereka pun melewati malam ini dengan sedikit berkeringat cuy. Apa-apa airnya di apa-apa. Ada ikannya kecil-kecil macam apa. Disemprot-semprot airnya disemprot-semprot. Kena mukaku aku jadi mandi lagi. Keesokan harinya, Tessa pun kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Tapi yang ia temukan adalah fakta mencengangkan kalau ternyata si Noah, mantan Tessa di film pertama tuh, ternyata sekarang berpacaran dengan ibunya cuy. Gokil. Tessa pun sangat kaget dan ia pun langsung pergi dan kembali ke pelukannya Hardin. Nah, di saat malam harinya mereka terlelap, tiba-tiba Hardin bermimpi melihat ibunya diserang oleh pria mabok seperti di film pertama. Tessa terbangun secepat kilat menenangkan Hardin yang lumayan tegang. Di pagi harinya, ibunya Hardin bercerita kalau Hardin seperti itu dari umur 8 tahun. Dan semenjak itu Hardin masuk ke lingkaran alkohol dan obat-obatan supaya menghilangkan mimpi buruknya. Akhirnya karena mendengar hal ini, Tessa pun bersimpati dan mengajak Hardin mulai mengisi waktunya dengan kegiatan positif seperti bermain ice skating dan berlatih yoga. Tapi bukannya fokus yoga, Hardin malah fokus memperhatikan lembahnya Tessa yang aduhai mantap. Sampai akhirnya Harry dan Tessa pun tidak tahan, mereka pun langsung cabut dan pulang ke rumah untuk membasuh keringat bersama-sama. Mantap. Apa-apa airnya di apa-apa. Ada ikannya kecil-kecil macam apa. Disemprot-semprot airnya disemprot-semprot. Kena mukaku aku. Setelah kering, mereka pun mengasuh anak dari bosnya Tessa bersama-sama. Hardin pun memberikan sebuah hadiah untuk Tessa, walaupun ini sebuah kalung doang gitu ya. Tapi bagi Tessa, ini sangatlah sempurna untuk dirinya yang berulang tahun di hari ini. Lagi dan lagi, mereka pun menghabiskan malam ini dengan olahraga di atas kursi di dalam kantor. Apa-apa airnya di apa-apa. Ada ikannya kecil-kecil macam apa. Disemprot-semprot airnya disemprot-semprot. Singkat cerita, ayahnya Hardin mengadakan sebuah acara yang dimana mengundang Hardin dan ibunya untuk datang bersama-sama. Di sana tampak Hardin cemburu melihat ayahnya lebih bangga sama anak tirinya, yaitu London. Alhasil Hardin lebih memilih menghabiskan minuman sendirian di belakang rumah. Nah, setelah habis tuh satu botol, Hardin pun melepaskan kekesalannya pada ayahnya dengan sebuah bogem tepat di muka ayahnya. Sebagai pembalasan atas apa yang ibunya alami. Tapi tentu saja emosi tidak akan menyelesaikan masalah cuy. Ibunya justru marah atas apa yang Hardin lakukan. Kita harus bisa memaafkan agar kita bisa melanjutkan hidup lebih baik lagi.
Itulah nasihat ibunya sebelum pergi meninggalkan Hardin. Sedangkan Hardin pulang ke rumah, ya lanjut lagi menghabiskan botol-botol berikutnya. Tessa pun melanjutkan harinya dengan bekerja seperti biasa. Nah, di tempat kerjanya ia pun curhatlah sama Trevor. Trevor pun memberi saran kalau sepertinya hubungan dia sama Hardin tidak akan berjalan mulus. Ditambah lagi, Tessa mendapatkan sebuah promosi jabatan di kantornya yang membuat dia harus mengambil sebuah keputusan. Jadi, daripada pusing mikirin keputusannya apa, Tessa malah ikut sama Hardin untuk datang ke pestanya Molly. Nah, di sana Tessa pun terlalu lewat batas dengan banyak minum sampailah dia mabok dan berantem sama Molly. Ya lu tahu sendirilah kalau perempuan berantem pasti heboh ya kan. Nah, Hardin pun melerai mereka berdua mengambil langkah yang sangat bijak. Dibopong tuh Tessa naik ke atas dan masuk ke dalam kamar. Tessa pun diarahkan untuk sebaiknya kita olahraga aja yuk. Setelah mereka olahraga dan berkeringat, Hardin pun tidak sengaja membaca chat dari Trevor yang membuat dirinya cemburu. Di sisi lain, Tessa juga terpancing melihat Hardin yang berbicara mesra dengan perempuan yang merah merona. Mereka pun berantem dan mengeluarkan berbagai kata bijak dan motivasi. Fuck you! Fuck you too. Fuck off! Singkat cerita, mereka pun tidur masing-masing. Tessa tidur di kasur, sedangkan Hardin tidur di sofa entah ini ada di mana. Tessa pun terbangun dengan sangat khawatir tentang Hardin. Ia pun mencari kabar Hardin yang sayangnya handphonenya mati. Tessa pun buru-buru berangkat ke kantor sambil mencari kabar Hardin. Hardin yang juga memikirkan Tessa meminta tolong sama temannya untuk nganterin pulang. Namun ya namanya juga film ya cuy, biar lebih dramanya dapet, Tessa pun tiba-tiba tertabrak sebuah mobil, hingga mobilnya remuk. Hardin pas banget lagi lihat adegan itu. Hardin berlari sekenceng-kencengnya ngejar ambulan yang membawa Tessa. Kayak di film-film lah pokoknya. Lalu, bagaimanakah nasibnya Tessa? Hardin yang bingung semakin merasa bersalah setelah ditelepon oleh Trevor yang melarang dia untuk dekat lagi dengan Tessa. Karena menurut Trevor, Hardin cuma bikin onar aja di hidupnya Tessa. Hardin pun secara tidak terduga mengambil langkah berani dengan pergi meninggalkan Tessa dan semua kenangannya untuk pulang ke rumah ibunya. Hardin termakan kata-kata Trevor kalau dia bukanlah yang terbaik buat Tessa. Walau berat untuk keduanya, tapi mereka mencoba untuk melalui ini semua cuy. Tapi, pas si Hardin udah mulai melupakan Tessa, tiba-tiba ibunya Hardin menyuruh dia kembali dan memperjuangkan Tessa. Aduh. Di tempat yang berbeda, Trevor pun pelan-pelan melakukan aksinya dan ingin mengutarakan perasaannya pada Tessa. Dan tiba-tiba, Hardin pun muncul. Tessa pun lalu panik dan pergi meninggalkan tempat itu. Hardin mengejar keluar, dia pun celingak-celinguk. Ternyata Tessa di belakangnya coy. Mereka pun pergi dari tempat itu dengan menaiki taksi online yang disupiri emak-emak. Mereka pun mengakhiri film ini dengan sangat bahagia, berjalan bergandengan tangan di malam hari. Namun tiba-tiba mereka digerebek oleh seorang pria lusuh yang tiba-tiba si Tessa memanggil pria ini dengan sebutan ayah. Nah loh, selesai. Itulah alur cerita dari sequel After We Collided, di mana kisah asmara Hardin dan Tessa melalui lika-liku yang menguras emosi dan tenaga. Ditambah lagi memang mereka berdua ini masih muda ya, jadi pas mereka berantem sering banget mengeluarkan kata-kata bijak dan motivasi. Itu dia cuy, gimana film ini menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dari gue, makasih yang udah nemenin nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.